Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Dr. Hozairi di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Para mahasiswa sekalian, kita masuk di pertemuan ke-7 tentang metode profile matching. Nah, ini berbeda dengan metode-metode terdahulu yang berfokus pada sebuah susunan eh, kriteria dan subkriteria dan alternatif. Nah, di profil matching ini kita paling banyak berfokus pada bagaimana menentukan, menempatkan eh, target kompetensi atau target yang diinginkan oleh sebuah perusahaan untuk merekrut sebuah karyawan atau SDM atau yang memiliki kesesuaian dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan atau pengambil keputusan. Mari kita lihat satu persatu. Profil matching ini adalah mekanisme dalam pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat tingkat ya, terdapat tingkat variabel prediktor yang ideal yang harus dimiliki oleh pelamar, bukan tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati. Itu yang pertama. Yang kedua, profil matching merupakan proses membandingkan antara kompetensi individu ke dalam kompetensi ideal yang diinginkan, sehingga diketahui perbedaan kompetensinya atau gap-nya. Yang ketiga, bahwa profil matching banyak dipakai dalam manajemen sumber daya manusia yang diperlukan untuk suatu jabatan. Jadi paling banyak sekali kalau studi kasus profil matching ini digunakan untuk merekrut sumber daya manusia atau seseorang karyawan atau anggota paskibraka atau anggota eh, TNI atau apapun itu yang berkaitan dengan manusia. Gap analysis itu apa? Gap analysis itu merupakan metode yang dipergunakan untuk menghitung kesenjangan antara kinerja satu variabel dengan harapan ideal terhadap variabel tersebut. Jadi kalau targetnya misalnya kita punya target nilai matematika itu harus 90, maka bagaimana dengan seluruh peserta itu? Mungkin ada yang nilainya 80, berarti tidak memenuhi. Kalau nilainya 95, berarti memenuhi dan ada kelebihan. Nah, seperti itulah gap analysis. Jadi ada target yang ditentukan, ada nilai yang dihasilkan. Nah, kita lihat gap positif akan diperoleh jika skor persepsi lebih besar, ya. Seperti tadi, kalau skor persepsinya adalah yang ditetapkan itu adalah 90, sedangkan yang dihasilkan itu 95, itu namanya gap positif. Terus ada gap negatif, merupakan kebalikan dari gap positif. Jadi kalau tadi nilai yang ditetapkan adalah 90 dan nilainya adalah 85, maka dia ada gap negatif. Semakin kecil gap yang ada, maka semakin baik. Jadi semakin gapnya semakin kecil, maka sebenarnya semakin bagus. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam menerapkan metode profil matching? Yang pertama, seperti biasa, menentukan variabel-variabel pemetaan gap kompetensinya, kriterianya apa, dan seterusnya. Yang kedua adalah pemilihan kandidat. Nah, yang ketiga, menghitung hasil pemetaan gap kompetensi tadi. Yang keempat, menghitung bobot dari pemetaan gap kompetensi. Yang kelima, menghitung dan mengelompokkan mana yang masuk core faktor atau faktor utama dan mana yang masuk pada faktor sekunder atau yang kedua. Yang terakhir baru menghitung nilai total tiap-tiap aspek. Jadi langkah-langkahnya mulai dari penentuan
kompetensinya, menghitung hasil gap kompetensinya, menghitung bobot dan pemetaannya, menghitung dan mengelompokkan mana yang masuk core faktor, mana yang masuk secondary faktor, baru bisa menghitung meranking nilai total masing-masing aspek. Nah, ini contoh langkah-langkah profil matching, menghitung nilai gap. Gap itu sama dengan value atribut dikurangi value target. Nah, misalnya kalau ini kita lihat ini adalah pembobotan, ini adalah eh, selisih gapnya, aturan yang ada. Kalau ini adalah nilai bobot nilainya. Jadi kalau selisih gapnya adalah 0, maka bobotnya adalah 5. Kalau selisih gapnya adalah 1, maka nilainya adalah 4,5. Kalau minus 1, maka 4, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan nilai gap dan pembobotan. Nah, bagaimana penghitungan nilai core faktor dan secondary faktor? Nah, para mahasiswa sekalian, core faktor itu merupakan aspek yang paling dibutuhkan, sedangkan secondary faktor merupakan faktor pendukung, ya, faktor pendukung dari faktor utama tadi. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Ini adalah nilai rata-rata core faktor disama dengan nilai jumlah nilai core faktor dibagi dengan jumlah item masing-masing core faktor yang ada. Nah, itu secara rumus. Nanti kita akan lebih lihat secara detail bagaimana implementasinya di dalam Microsoft Excel. Nah, sedangkan secondary faktor itu adalah jumlah nilai total secondary faktor dibagi jumlah item di secondary faktor. Hampir sama. Nah, perhitungan nilai total dari perhitungan setiap aspek yang ada mulai dari core factor dan secondary factor, maka nilainya adalah persentase nilai core factor tadi ditambah nilai subfaktor tadi sama dengan nilai secara keseluruhan atau nilai total masing-masing aspek. Nah, aspek-aspek itu biasanya disebut dengan kriteria. Kalau disebut dengan core factor itu adalah kriterianya, subfaktor itu adalah subkriterianya. Baru dilakukan proses perankingan. Hasil akhir dari proses profile matching ini adalah ranking dari kandidat yang diajukan untuk mengisi satu jabatan tertentu. Nah, penentuan ranking mengacu pada hasil perhitungan ini. Dikalikan nilai masing-masing aspek ditambah dengan nilai sikap ini masing-masing aspek ya, nilai kecerdasan, nilai sikap kerja, nilai perilaku tergantung berapa jumlah aspeknya dikalikan persentasenya. Sehingga didapatkanlah nilai rankingnya. Ini contoh misalnya eh, mengevaluasi kinerja karyawan untuk promosi jabatan. Misalnya terdapat 5 karyawan yang akan dipromosikan. Aspek kecerdasan ini adalah faktor utamanya, memiliki 10 subfaktor. Common sense, verbalisasi ide, sistematika berpikir, penalaran solusi real, ini adalah subfaktornya. Nah, sedangkan yang kedua adalah aspek sikap kerja. Memiliki subfaktor adalah psikis, ketelitian tanggung jawab, kehati-hatian, pengendalian perasaan. Ini adalah aspek perilaku, memiliki 4 faktor, kekuasaan, pengaruh, keteguhan, dan seterusnya. Nah, pertama menghitung nilai gap. Nah, ini didapatkan dari data lapangan. Jadi ini adalah misalnya kita punya 5, ini adalah hasil dari survei atau penilaian dari masing-masing kriteria. Kalau dari aspek kecerdasan tadi ada 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makanya di sini dibuat angka karena biar tidak panjang. Ini adalah subfaktor 1, 2, 3, dan 10. Hasil di lapangan seperti ini.
ini adalah nomor ide karyawannya, dia dapat nilai 2, 4, 3, 3, 2, 2, 4, 3, 2, 3. Ini hasil dari masing-masing nilai common sense-nya berapa, verbalisasi idenya berapa, sistematika berpikirnya berapa, dimasukkan di sini. Yang kedua, ini sudah ditetapkan bahwa profil jabatannya atau profil yang diinginkan atau ketentuan yang diinginkan adalah 3, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4. Jadi kayak common sense 3, verbalisasi idenya 4, sistematika berpikirnya 4, dan seterusnya. Sudah ditetapkan. Nah, ini adalah menghitung nilai gap-nya tadi. Nilai gap didapat dari mana? Didapat dari 2 dikurangi 3 minus 1. 3 kurangi 3, 0. 4 kurangi 3 adalah 1. 3 kurangi 3, 0. 3 kurangi 3, 0. Ya. Berikutnya, hampir sama. Misalnya ambil di tengah. 4 kurangi 4, 0. 4 kurangi 4, 0. 2 dikurangi 4 minus 2. 3 dikurangi 4 minus 1. 3 kurangi 4 minus 1. Inilah yang disebut dengan gap. Ini masih pada gap aspek kecerdasan. Kita hitung lagi gap aspek kinerja. Tadi kan ada 6 subfaktornya. Ini adalah ketetapannya, terus ini adalah nilai gap-nya. Berikutnya adalah menghitung nilai gap aspek perilaku. Ini adalah nilai di lapangan, ini ketetapannya, terus dihitung nilai gap-nya. Nah, kalau sudah dapat masing-masing faktor-faktor tadi dengan nilai gap, maka lakukan rumus pembobotan tadi. Jadi, kita ambil contoh untuk K1001. Kita masuk pada kecerdasan. Nah, tadi nilainya adalah ini. Minus 1, 1, minus 1, ini adalah nilai gap tadi. Ya, sudah didapat nilai gap tadi. Ya, jadi didapatkan nilai gap pada aspek kecerdasan. Minus 1, 1, minus 1, minus 1, dan seterusnya. Ya, maka ini dilakukan pembobotan seperti rumus tadi. Nah, kalau gap-nya adalah 0, maka nilai bobotnya 5. Kalau gap-nya minus 1, maka nilai bobotnya 4. Ya, kembali kepada aturan yang sudah ditetapkan. Maka, kembali ke hasil tadi, minus 1 itu adalah 4, 1 adalah 4,5, minus 1 adalah 4. Ini adalah hasil bobot nilai tadi di atas. Begitu juga untuk sikap kerja hasil pemetaan 0, 5, 0, 5, dan seterusnya. Ya, ini juga dapatkan kalau 1 4,5, 1 4,5, 0, 5. Nah, setelah didapatkan nilai bobot tadi, maka masuk kepada perhitungan nilai core factor dan secondary factor. Nah, pertanyaannya adalah dari masing-masing faktor-faktor tadi 1 sampai 10, mana yang Anda tetapkan menjadi core factor, mana yang Anda tetapkan menjadi secondary factor. Itu adalah kebijakan dari masing-masing pengambil keputusan. Nah, contohnya di sini dikatakan bahwa untuk core factor itu pada aspek kecerdasan dipilih 1, 2, 5, 8, 9. 1, 2, 5, 8, 9 itu termasuk adalah core factor. Yang lain ini termasuk adalah secondary factor. Maka rumusnya adalah ini adalah nilai core factornya adalah 4, 4 gitu. Sudah didapatkan nilai vektornya tadi 4, 4, 3, 5, 4. Dibagi berapa tadi? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Nah, sama dengan 3,9. Nah, berikutnya adalah untuk secondary faktor. Secondary faktor 4, 4 setengah, 4, 3, 4. Dibagi berapa? Dibagi jumlahnya adalah 5. Nah, dengan cara yang sama,
Untuk pengelompokan tadi bisa dihitung selanjutnya untuk masing-masing aspek kinerja tadi ya. Mana yang masuk core factor utama, mana yang masuk secondary faktor. Nah, ini yang masuk secondary faktor 4,5, 3 sama 1. Nah, ini. Jadi dimasukkan rumusnya seperti ini. Nah, kalau sudah didapatkan, maka masukkan nilai totalnya. Nah, nilai totalnya tadi, perhitungan aspek kecerdasan, aspek sikap kerja dan aspek perilaku dengan nilai 60% dan 40%. Nah, jadi nanti sudah didapatkan subaspek ini, core faktornya adalah 3,9, secondary faktornya adalah 4. Maka masukkan rumus core faktornya dikalikan 60%, secondary faktornya dikalikan 40%, jadi nilainya adalah 3,94. Nah, setelah didapatkan semuanya, maka langkah selanjutnya adalah merankingkan. Nah, cara merankingkan ini dikasih bobot juga pada masing-masing nilai faktor-faktornya. Faktor yang kecerdasan tadi dikasih bobot 20%. Faktor yang berikutnya dikasih 30%. Dan yang terakhir adalah 50%. Tinggal masukkan dan dikalikan dengan jumlah nilai akhirnya tadi. Sehingga perengkingannya adalah masing-masing karyawan didapatkan 4,276. Dan untuk K2, K3, dan seterusnya itu didapatkan hasil seperti ini. Nah, dari kayak gini ini sudah bisa dirankingkan mana yang tertinggi. Kalau dilihat dari sini adalah karyawan 2 itu tertinggi, pertama, karyawan 4 tertinggi kedua, karyawan 3 adalah tertinggi ketiga. Maka kalau mau ngambil karyawan terbaik adalah yang pada ranking 1. Kalau mau ngambil 2, mesti yang diambil ranking 1 dan 2. Kesimpulannya adalah metode ini melibatkan 3 langkah utama, yaitu profil yang diinginkan, profil kandidat potensialnya seperti apa, dan baru matching kandidat dengan profil karyawan yang diinginkan. Nah, metode ini memiliki kelebihan antaranya dapat meminimumkan kesalahan dalam memilih karyawan, mempercepat proses seleksi, dan memberikan pandangan yang lebih objektif dalam proses seleksi. Namun, ada kelemahannya dari metode ini, kemungkinan adanya bias dalam proses seleksi karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang subjektif dan memiliki potensi mengabaikan kandidat yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan tetapi tidak sepenuhnya cocok dengan profil karyawan yang diinginkan. Demikian para mahasiswa sekalian, kurang lebihnya terima kasih. Nanti akan diuji coba dengan latihan soal. Terima kasih, mudah-mudahan Anda bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.